PT ini. Halo anak-anak, selamat siang. Kita ketemu lagi dalam pelajaran seni budaya. Kita masih di online ya, walaupun gitu tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat, terus kita terus belajar ya. Ya. Kita akan belajar seni musik. Kayaknya kelas 2 itu nanti musik atonal dan diatonal, musik barat. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa itu seni musik ya. Seni musik, ya musik dulu apa? Musik adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya, dan selera seseorang. Definisi sejati tentang musik juga bermacam-macam. Kita mengenal ada bunyi atau kesan terhadap sesuatu yang ditangkap oleh indera pendengaran. Itu namanya musik, apa yang kita tangkap lewat indera pendengaran kita, ya. Dan apa itu namanya musik, berbeda-beda. Terus suatu karya seni dengan segenap unsur pokok dan pendukungnya. Kemudian segala bunyi yang dihasilkan secara sengaja oleh seseorang atau kumpulan yang disajikan sebagai nada, ya. Kemudian pengertian seni musik. Apa itu pengertiannya ya? Seni musik adalah suatu wujud karya dalam bentuk nada dan memiliki tempo yang dapat diikuti oleh penikmatnya. Dan musik itu terlahir dari aliran-aliran nadi yang disertai dorongan sensitif karena salah satu inderanya merasakan rangsangan, ya. Jadi yang dinamakan musik itu ada nadanya, memiliki tempo, ya, dapat diikuti oleh penikmatnya yang sering kali kita dengar ya. Kemudian fungsinya apa? Fungsi musik. Fungsi seni musik untuk kebutuhan individu, untuk kita ya, kebutuhan individu itu untuk kita penikmatnya, kebutuhan fisik. Sejarah membuktikan bahwa perkembangan seni musik selalu seiring dengan peradaban manusia. Jadi zaman batu, ya, zaman modern, zaman sekarang ya. Nah, jadi sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Fungsi sebagai kebutuhan emosional apa? Manusia juga mempunyai kebutuhan emosi yang harus dipenuhi saat sedang sedih, gembira, dan sebagainya. Lewat seni inilah seorang dapat mengungkapkan perasaan, daya imajinasi, atau menikmati seni tersebut untuk menghibur, seperti bernyanyi. Contohnya gimana kalau kalian sedang bete misalnya kan, dengan menyanyi kalian senang, hatinya gembira ya. Terus kalau lagi sedih, bad mood misalnya, senang sama orang-orang yang nggak mau ya, terus akhirnya jadi sedih, nyanyi lagu-lagu yang melo. Itu fungsi-fungsi seni untuk kebutuhan individu ya. Kemudian untuk kebutuhan sosial, apa sih untuk kebutuhan sosial? Bahasa merupakan alat komunikasi simpel yang mudah dimengerti, tapi seni juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Misalnya seorang seniman musik yang berkomunikasi melalui serangkaian nada dengan semua orang yang ada di negara bahkan dunia. Jadi pencipta lagu ya contohnya, atau kalian ingin menciptakan lagu apa namanya, mengkomunikasikan sesuatu, perasaan seneng, perasaan sedih, perasaan gembira, kalian bisa tulis dengan rangkaian nada-nada ya, sehingga bisa disampaikan kepada yang menikmati. Itu untuk kebutuhan sosial. Jadi apa yang kita ingin sampaikan bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, kemudian aliran musik itu apa saja? Banyak. Ada musik klasik ya, musik rakyat, musik rakyat tradisional ya, musik keagamaan, gambus, kasidah, dan sebagainya sampai di bawah ini ya. Itu aliran-aliran musiknya. Kemudian ini musik Indonesia nih ya. Ini alat-alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Nah, musik di Indonesia itu sangat beragam. Hal ini dikarenakan suku-suku di Indonesia bermacam-macam. Kita udah pelajari itu ya, kalian udah bernyanyi lagu-lagu daerah waktu kelas 10. Nah, sehingga boleh dikatakan sebagai
dikatakan seluruh 17.580 memiliki budaya dan seninya sendiri. Luar biasa ya anak-anaknya. Ya, dengan keberagaman suku budaya seluruh Indonesia mempunyai ciri-ciri masing-masing. Nah, di Indonesia memiliki ribuan jenis musik. Kadang-kadang diikuti dengan tarian dan pentas. Musik tradisional yang paling banyak digemari adalah gamelan dan keroncong. Sementara musik modern adalah pop dan dangdut. Nah, ini musik gamelan. Ya, gamelan salah satu bentuk musik yang paling dikenal adalah gamelan. Musik ini dimainkan bersamaan dengan perkusi seperti metalofon, gong, dan rebab. Yang gamelan ini dipakai di daerah Jawa maupun Bali, ada gamelan, di tiap daerah ada, walaupun namanya berbeda-beda ya. Kemudian ini musik keroncong. Kita tahu keroncong terbentuk sejak zaman Portugis masuk ke Indonesia yang mempengaruhi membawa alat musik Eropa ini, dan pada permulaan 1900 musik ini dianggap sebagai musik berkualitas rendah. Hal ini berubah pada 1930 ketika perfilman Indonesia mulai bergabung dengan musik keroncong dan mulai berjaya pada dekade berikutnya. Ketika musik itu terhubung dengan perjuangan kemerdekaan, ya, musik keroncong sekarang bisa dinikmati tokoh-tokoh musik keroncong. Misalnya kalian kenal Sundari Skoco nggak? Itu zaman era-era ibu ya, banyak penyanyi keroncong yang terkenal. Gesang ya, nah, itu musik dangdut. Dangdut adalah salah satu bentuk musik dansa yang populer sejak tahun 1970-an. Penyanyi dangdut terkenal ada Rhoma Irama dan Elvy Sukaesih. Begitu juga dengan Inul Daratista, itu yang kekinian ya. Evie Tamala, Mansyur, Rafiq, dan Fahmi. Musik ini juga terkenal di Malaysia. Kemudian perkembangan musik Indonesia. Perkembangan musik Indonesia terjadi begitu sangat cepat sampai musik tradisional daerah kita hampir dilupakan ya. Jadi kenapa Ibu senang sekali kalian menyanyikan lagu-lagu daerah atau mengenal lagu-lagu tradisional, supaya itu tidak punah ya, supaya tidak hilang, supaya generasi kalian tahu akar budayanya, bahwa banyak sekali kebudayaan kita, khususnya kenapa lagu-lagu daerah itu paling gampang diucapkan oleh mulut kita. Kemanapun kita pergi kita bisa menyanyikannya ya. Nah, kalau musik tradisional nih kita udah belajar dia dipengaruhi oleh adat istiadat, bahkan agama dan struktur masyarakat masing-masing ya. Namun kelama-kelamaan mengalami perubahan. Itu karena datangnya bangsa asing ke Indonesia. Sebagai lainnya disebabkan karena kemajuan zaman. Luar biasa ya. Anak-anakku sekalian, ya, adat istiadat kita yang begitu banyak menghasilkan yang bermula dari untuk keperluan agama, dan kita bisa membedakan musik tradisional itu khususnya lagunya atau gamelannya dengan apa, dengan bunyinya ya. Kalau lagu-lagunya dengan bahasanya ya itu. Kemudian perkembangan musik non tradisional Indonesia. Perkembangan musik non tradisional Indonesia banyak dipengaruhi oleh musik-musik dari luar negeri. Akibat dari pengaruh musik bangsa asing itu mengakibatkan warna atau corak musik di Indonesia bermacam-macam. Ada pengaruh dari bangsa barat, timur tengah, India, dan lain sebagainya. Perkembangan musik non tradisional berbeda dengan musik tradisi. Musik non tradisional atau yang sering disebut sebagai musik modern tidak lahir dari budaya suatu masyarakat tertentu. Musik tersebut dibangun berdasarkan satu aturan komposisi yang jelas, seperti sistem notasi, tangga nada, teksturnya, ya, serta instrumen yang dikenal masyarakat secara luas dan mudah dipelajari. Nah, selain itu, musik modern bersifat terbuka, artinya komposisi dan gaya musik sangat dipengaruhi oleh berbagai pengalaman musik para musisi yang dari setiap masanya.
Dengan demikian, kritik terhadap suatu komposisi tertentu menjadi hal yang bisa dilakukan. Tidak mengherankan, suatu komposisi atau gaya musik modern tertentu menjadi hilang atau ditinggalkan oleh masyarakat dan diganti dengan gaya musik baru. Begitu terus sepanjang kehidupan manusia. Nah, aliran musik sekarang banyak, aliran musik modernnya ada jazz. Musik jazz ini merupakan jenis musik yang dikembangkan pertama kali oleh bangsa Afrika dan Amerika. Musik ini berasal di New Orleans, Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Dan seterusnya dapat kita baca ya. Dia itu dominan oleh alat-alat musiknya, piano, bass, drum, gitar, saxophone, trombon, dan trompet. Kemudian musik rhythm and blues, R&B ya, kalian mengenalnya. Musik R&B ini terdiri dari berbagai jenis musik populer yang saling terkait. Musik rhythm and blues yang lebih dikenal dengan musik R&B memiliki beberapa genre seperti jam blues, club blues, black rock and roll, soul, punk, disco, dan rap. Di Indonesia, musik R&B mulai muncul sekitar tahun 1990. Musik ini terus berkembang sehingga sekarang. Beberapa musisi Indonesia yang membawakan jenis musik R&B antara lain Glenn Fredly dan Rio Febrian. Ada musik pop. Nah, musik pop ini berkembang di Indonesia sejak tahun 1960-an dan banyak digemari masyarakat, khususnya kaum muda dan remaja. Grup musik pop sering disebut dengan band yang menggunakan peralatan elektronik ya. Kalian senang sekarang band ya, kalian anak-anak muda tuh senang sekali band. Beberapa musik dari grup band di Indonesia antara lain Titiek Puspa, Chrisye, Katon Bagaskara, dan lain sebagainya ya. Musik rock. Apa itu musik rock? Jenis musik ini awalnya di Indonesia mendapat kritik dan cercaan masyarakat, termasuk di Amerika sendiri, tempat tumbuhnya musik ini. Namun pada akhirnya dalam perkembangannya musik rock dapat diterima sebagai musik zaman sekarang atau modern ya. Musik country, musik ini sering disebut juga country and western, yang merupakan salah satu genre besar pada musik populer terutama di negeri Amerika Serikat. Jenis musik modern ini bersumber dari musik rakyat atau musik tradisional yang berasal dari Appalachia di kawasan pegunungan selatan Amerika. Musik country sering disebut juga sebagai musik country tadi ya, musik reggae. Reggae merupakan irama musik yang berkembang di Jamaika. Reggae mungkin jadi bekas di perasaan lebar ke menunjuk sebagian terbesar musik Jamaika, termasuk ska, rocksteady, dancehall, dan reggae. Barangkali istilah pula berada dalam beda-bedakan gaya teliti. Itu berasal dari tahun 1960-an. Beberapa nama terkenal di dunia musik reggae di Indonesia antara lain Tony Ki, Johnny Agung. Kalian mungkin nggak tahu ya, itu bukan zaman kalian, tapi nanti dibaca-baca di internet ya. Kemudian musik dangdut. Nah, ini mah salah satu musik yang sejak dulu ada di Indonesia. Musik ini tidak asing lagi di telinga kita ya. Dangdut ciri-ciri melodi dan harmoni sederhana, tangan nadanya cenderung minor. Minor itu tangan nada yang melo ya, tangan nada mulai dari la si do re mi do. Nah, itu melo-melo itu pasti minor. Kalau mayor kan gembira. Ekspresi berdasarkan keselasan lirik, beat konstan lebih menekankan ke Ibu kasih contoh-contoh ya. Yang tadi, yang pertama musik jazz. Ini contohnya musik jazz. Itu membuat suasana rileks ya. Oke. Terus yang kedua, nah itu contoh jazz. Terus sepotong aja ya, nanti yang lebihnya kamu cari sendiri, nikmati sendiri.
Terus ini musik rhythm and blues. Contohnya. Ini enak buat goyang ya. Tuh. Nah, itu buat goyang kira-kira gitu deh. Terus kalau pop kamu ngerti kan? Yang sekarang-sekarang ini. Terus ini ada blues. Blues tadi udah, terus apa lagi? Oh ya country ya, country, tokoh country Indonesia nih. Tanto Yahya. Nah, itu Tanto Yahya. Itu musik jazz, apa? Country. Bagaikan malam tak berbintang. Lagu apa sih bisa dijadikan country namanya? Bagaikan tak tersirami. Nah, gitu ya kira-kira ya. Nah, sudah nanti dangdut mah kalian tahu nih, misalnya di kopi dangdut nih. Terus pop yang sekarang kan, kalau dangdut juga tahu kan. Ini kopi dangdut. Yeay. Aku pandang kerlip bintang jauh di sana. Itu macam-macam ya. Oke. Pop udah tahu. Demikian ya anak-anak. Terima kasih. Ya, demikian anak-anak. Hari ini pembelajaran kita tentang musik ya, pengertiannya. Jadi selamat menikmati. Nanti di berikutnya kita akan mulai praktek ya, praktek bermusik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Sampai ketemu.